Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Wulan Kesumaningrum. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang motivasi belajar. Sebelum memulai materi tentang motivasi belajar, apakah kalian sudah tahu motivasi itu apa sih? Jadi, motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Misalnya, pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya, apakah kalian sudah tahu kalau motivasi belajar itu penting? Jadi, motivasi belajar bagi siswa yang penting yaitu membuat siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar, menciptakan suasana kelas yang kondusif, menciptakan metode belajar yang variatif, dan meningkatkan antusias semangat guru dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, motivasi belajar juga penting diketahui oleh seorang guru loh. Pengetahuan dan pemahaman tentang motivasi belajar pada siswa bermanfaat bagi guru. Nah, manfaatnya itu sebagai berikut nih teman-teman. Jadi, untuk membangkitkan, meningkatkan, memelihara semangat belajar sampai berhasil, mengetahui dan memahami metode belajar siswa di kelas bermacam ragam. Ada yang acuh tak acuh, ada yang suka bermain, ada yang semangat dalam belajar. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu di antara bermacam ragam seperti penasihat, fasilitator, instruktur, teman diskusi, penyemangat, pemberi hadiah, atau pendidik. Nah, selanjutnya ada jenis dan sifat motivasi, yaitu motivasi bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Nah, jadi motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Nah, motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Motivasi sosial atau motivasi sekunder memegang peranan penting loh bagi kehidupan manusia. Selanjutnya ada sifat motivasi. Nah, motivasi seseorang dapat bersumber dari dalam diri sendiri, yang dikenal sebagai motivasi intrinsik. Kalau dari luar, seseorang yang dikenal sebagai motivasi ekstrinsik, teman-teman. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri siswa itu sendiri untuk belajar. Nah, motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya, tujuannya berprestasi, untuk masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi, dan membanggakan orang tua. Nah, motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Nah, contoh dari motivasi ekstrinsik yaitu iming-iming hadiah dari orang tua jika kita berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari ibu guru, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada upaya dalam meningkatkan motivasi belajar, yaitu belajar menjadi bermakna apabila siswa memahami tujuan belajar. Oleh karena itu, guru perlu menjelaskan tujuan belajar secara benar. Yang kedua, belajar menjadi bermakna apabila siswa berhadapan dengan pemecahan masalah yang menantangnya. Oleh karena itu, peletakan urusan masalah yang menantang harus disusun dengan baik. Nah, yang ketiga, belajar menjadi bermakna apabila guru mampu memusatkan segala kemampuan mental siswanya dalam program kegiatan tertentu. Nah, oleh karena itu, di samping mengajarkan bahan acara secara terpisah-pisah, guru sebaiknya membuat pelajaran dalam pengajaran unit atau proyek. Yang keempat,
Dengan pengembangan jiwa siswa, maka kebutuhan belajar mahasiswa itu semakin bertambah. Oleh karena itu, guru juga perlu mengatur bahan yang paling sederhana sampai yang paling menantang, teman-teman. Selanjutnya, ada kesimpulan dari penjelasan tentang motivasi belajar ini, yaitu motivasi memegang peranan yang penting dalam proses belajar. Apabila guru dan orang tua dapat memberikan motivasi yang baik pada siswa atau kepada anaknya, maka dalam diri siswa atau anak akan timbul dorongan belajar yang makin membaik. Memberikan motivasi yang baik dan sesuai, maka anak dapat menyadari akan manfaat dan tujuan yang hendak dicapai dengan belajar tersebut. Motivasi belajar juga diharapkan mampu mengugah semangat belajar, terutama bagi para siswa. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau kalian suka, like video ini dan share ke semua teman-teman kalian agar bermanfaat ke teman-teman yang lain. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.